Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita sudah jam 12 malam lebih ya. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi malam atau renungan malam ya. Seminggu ini kita ini sudah banyak mengupload video membahas tentang pengajian Gus Idam yang ada di Pendopo Soimah ya. Emang itu menjadi salah satu ekspedisi terbesar juga bagi TV Lebaran ya. Dan malam ini kita akan menguraikan atau kita akan menganalisa pengajian dari Gus Idam yang ada di Pendopo Soimah itu ya. Apa penyebabnya kok pengajian di Pendopo Soimah ini bisa menjadi pengajian yang menurut versi TV Lebaran adalah pengajian 10 tahun terakhir yang terbesar di Yogyakarta. Apa penyebabnya ya? Ini ada 3 penyebab kenapa pengajian Gus Idam di Pendopo Soimah itu kemarin itu adalah pengajian yang terbesar selama 10 tahun atau terramai ya, atau mungkin terheboh ya, atau juga mungkin ternano-nano ya, penuh dengan warna-warni gitu yang banyak ya. Nah, sebelumnya saya akan mereview juga hari ini ya, mereview makanan dari pengajian kemarin. Sudah hampir 7 hari kita itu kemarin 7 hari setelah pengajian ya. Jadi kita sudah melampaui 7 hari pasca pengajian di Pendopo Soimah itu ya. Nah, pemirsa TV Lebaran, perlu diketahui bahwa Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran masih menyimpan kenangan dari pengajian itu ya. Jadi ini kayak rempeyek ya. Ini kita temukan atau kita mendapatkan itu di belakang dari pendopo itu ya. Jadi di pintu masuk VIP itu kita dibagi sama banser ya, sama petugas-petugas dari pengajian itu kayak ini. Nanti kita review bagaimana rasanya makanannya ya. Sebenarnya ada 2 ya, yang satu kemana ya? Oh, yang satu di motor ya, di motor saya yang kemarin kita pakai buat mereview lokasi pendopo setelah 7 hari pengajian ya. Nanti kita ambil yang di sana, mereview makanan khusus dari pengajian Gus Idam di Pendopo Soimah ya. Malam ini kita akan membahas tentang 3 hal penyebab kenapa pengajian di Pendopo Soimah ini begitu ramai kemarin tuh ya. Yang pertama adalah karena Gus Idam ini adalah kiai atau ulama atau ustadz ya, yang yang lagi viral-viralnya gitu ya. Jadi penyebab pertama itu karena Gus Idam ini adalah ustadz yang lagi viral-viralnya ya di dunia TikTok, di dunia YouTube, dan di dunia di dunia sosial, di media sosial ya. Jadi Gus Idam ini adalah ustadz atau kiai yang lagi viral-viralnya ya. Beliau ini kan pertama itu mempunyai jamaah itu konon cuma 7 orang, terus naik ya, dan tidak tidak melepas kemungkinan juga bahwa memang naiknya dari Gus Idam ini juga tidak lepas dari dunia sosial ya, dunia media sosial. Jadi bantuan media sosial ya, kayak TikTok, kayak YouTube dan lain sebagainya. Karena saya juga mengikuti viralnya Gus Idam nih ya. Dari awalnya saya nggak mengenal ya, tapi saya mengenalnya itu ya lewat dunia TikTok ya. Terus mengenal lagi di Pendopo Soimah ini. Jadi penyebab pertama kenapa
pengajian di Pendopo Soimah ini kok kemarin itu ramai sekali dan heboh sekali? Yang pertama memang dari segi pengisinya, dari ustadznya, dari kiainya, itu memang lagi viral-viralnya atau lagi booming-boomingnya ya. Semoga aja ya ini akan kedepannya Gus Itam ini istiqomah ya, karena kan semakin tinggi pohon itu akan semakin berat juga terpaan anginnya atau godaannya ya. Yang kedua, apa penyebab ramainya pengajian dari Gus Itam kemarin di Pendopo Soimah adalah kedua, karena yang mempunyai hajat ini adalah seorang artis nasional ya, atau artis yang sudah tidak sudah tidak diragukan kepopulerannya di dunia hiburan di kancah nasional ya di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Soimah Pancawati ya. Dan didukung pula bahwa suami dari Mbak Soimah ini juga berasal dari kota Bantul ya, ibaratnya menyelenggarakan pengajian di rumahnya sendiri ya, di kotanya sendiri ya. Jadi ya tentu saja yang berangkat itu merayap ya, melimpah ruah ya gitu. Jadi terus apa penyebab ketiganya ya? Yang pertama tadi karena memang ustadz yang sedang viral, sedang naik daun. Yang kedua karena yang mempunyai hajat itu adalah seorang artis yang terkenal, artis yang sudah nasional. Yang ketiga adalah karena Gus Itam itu juga baru pertama kali melaksanakan pengajian di kota Bantul ya, di Yogyakarta. Nah, ini juga bisa menjadi acuan atau mungkin penyebab juga, karena masyarakat ini pertama melihat Gus Itam di dunia sosial ini viral, terus akan menjadi rasa penasaran. Bagaimana ya Gus Itam itu aslinya ya? Bagaimana pengajian Gus Itam itu aslinya ya? Bagaimana suasananya? Konon di sana-sana itu kan ramai kalau pengajian Gus Itam. Lah disinilah juga masyarakat Yogyakarta, masyarakat Bantul ini jadi penasaran. Pada akhirnya di saat hari hanya mereka berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk mengikuti prosesi ya atau acara dari pengajian di Pendopo Soimah Pancawati ya. Jadi dari ketiga hal itulah yang menurut versi TV Lebaran menjadikan pengajian kemarin itu pengajian yang fenomenal ya, menurut versi TV Lebaran ya. Saya yakin juga Mbak Soimah itu juga seumur-umur baru itu mungkin juga merasakan dikelilingi oleh ratusan ribu jamaah atau orang ya. Jadi dia juga kayak percaya dan tidak percaya ya. Nah malam ini saya akan mereview makanan ini. Ini kita sudah 7 hari ya, itu juga mereview, meliput tentang pengajian yang ada di Pendopo Soimah, dan TV Lebaran pun yang pertama ya, pelopor juga. Saya kalau lihat di YouTube itu yang meliput pertama kali itu cuma baru TV Lebaran ya. Setelah hari H atau 1 hari sebelum itu baru channel-channel lain juga sudah mulai untuk meliput atau memberikan pengumuman ya. Nah kita akan mereview makanannya ini ya, makanan dari makanan dari pengajian di Gus Itam ya. Kita akan review. Ini makanannya sudah 7 hari ya di tempat saya. Ini belum saya makan, emang saya berniat untuk mereviewnya nanti setelah 7 hari ya. Jadi ini kita sudah 7 hari kita akan makan ya, mereview bagaimana rasanya ya. Jadi rasanya kayak peyek ya. Jadi kayak peyek. Batuk saya. Kayak peyek tapi ada manis-manisnya.
Nanti kita foto ya. Nah kemarin saya juga pakai baju ini, saya pakai peci yang ini, saya juga pakai sarung yang ini kemarin ya. Jadi memang malam ini saya khususkan untuk mereview kenangan-kenangan pengajian bersama Gus Idam di Pendopo Soimah ya. Meskipun sekali lagi saya bilang bahwa TV Lebaran ini bukan orang suci, bukan orang baik ya. Dan pengajian ini hanya sebagai hiburan dan ikhtiar juga kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Rasanya enak teman-teman ya. Kemarin itu kan makanannya itu disebar ya, maksudnya ditumpahkan di depan saya seperti itu, banyak sekali hampir. Saya mengira tidak enak ya, karena cuma kayak kering-kering gitu dan kita juga posisi haus ya. Ternyata setelah saya makan di rumah itu enak sekali ya. Tahu begitu kemarin saya masukin plastik kresek ya. Ya, nih kita makan lagi ya. Saya akan ambilkan yang satunya masih di motor ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah makanan yang kedua. Sebenarnya makanannya banyak, ada kayak yang ada gula-gula itu ada, tapi yang masih tersisa ya, itu cuma rempeyek yang ada apa? Ada ini, ada gulanya sama ini ya, apa ya? Inilah teman-teman ya, kita mereview makanan dari pengajian Gus Idam dan yang Soimah Pancawati. Ini sebagai kenangan, tapi nanti saya habiskan ya. Memang ini saya sengaja untuk tidak saya makan, untuk kita review 7 hari setelah pengajian itu berlangsung. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran malam ini. Kita sudah 7 hari meliput berturut-turut tentang pengajian dari Gus Idam ya. Terus malam ini kita membicarakan tentang penyebabnya ya, dan kita sekaligus juga akan mengevaluasi ya, sebenarnya apa sih yang perlu dievaluasi dari pengajian kemarin. Yang pertama tentu dari segi tempat ya, dari segi tempat itu kurang luas ya. Jadi perlu diperbaiki ruangnya. Jadi saya lihat kan ruang yang dipersiapkan cuma pendopo sama selatan dari pendopo. Jadi tidak ada tempat-tempat khusus lainnya. Jadi saya kira akan kurang juga tempatnya. Saya sudah mengira dari awal ya, karena saya yakin pengunjungnya akan banyak. Yang kedua adalah layar dari TV-nya itu kurang ya, karena kalau jamaah itu berangkat, jadi saya menemukan banyak cerita jamaah yang berangkat itu tidak bisa masuk ke area yang ada televisinya. Jadi mereka ya mau ngaji dari mana, mendengarkan aja nggak terdengar, melihatnya juga tidak melihat, akhirnya banyak yang balik juga gitu ya. Jadi dari segi layar sama soundnya itu juga kurang terdengar jauh. Jadi saya itu jarak beberapa kilo itu nggak mendengar jelas dari suara yang ada di pendopo ya. Jadi
Itu sih mungkin evaluasinya ya. Yang lainnya nanti bisa ditambahkan oleh pemirsa TV Lebaran ya. Ya itu aja teman-teman. Nanti kita sambung dengan video-video yang lainnya. Malam ini kita menjadi malam evaluasi, malam mengenang ya, sudah 7 hari pengajian dari Gus Idam di Pendopo Seimah Pancawati. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.